Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modahril. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang tip atau cara budidaya tanaman kemanis dalam satu lahan bisa panen berkali-kali. Artinya kita mengembangkan tanaman kemanis itu bisa dengan lahan yang tidak banyak, tapi kita bisa menikmati hasilnya, bisa panen secara berkali-kali. Nah, di sini ada tip atau cara yang harus kita lakukan, teman-teman. Seperti apa tip dan cara untuk mengembangkan tanaman budidaya kemanis itu dalam satu lahan bisa panen berkali-kali? Bagi teman-teman yang penasaran, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam budidaya kemanis itu kita panennya hanya satu kali, ya, dalam satu lahan kita panen satu kali. Ya, ini panen yang besar-besaran maksudnya. Ya. Nah, kalau tanaman itu bersamaan besarnya tentunya kita panennya cuma satu kali, ya, dalam satu lahan. Setelah itu maka lahan itu akan kosong kembali karena tanamannya sudah tidak ada lagi. Nah, di sini saya akan berbagi tip kepada teman-teman bagaimana caranya kita bisa panen kayu manis itu atau panen daripada tanaman kayu manis dalam satu lahan itu bisa berkali-kali. Ini tentunya bagi kita yang memiliki lahan atau yang mempunyai lahan terbatas, teman-teman. Ya, cara ini sangat efektif dilakukan bagi kita yang memiliki lahan yang terbatas. Misalnya kita cuma punya satu lahan. Nah, ini tentunya cara ini sangat efektif ya kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana tip yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kita harus mengatur jarak tanam daripada tanaman kayu manis kita yang kita tanam lebih awal. Ya, misalnya kita atur jarak tanamnya dengan jarak 2 x 3 meter atau 3 x 3 meter. Ya, itu jarak tanam awal, teman-teman. Kita lakukan pengaturan jarak tanam saat kita menanam pada awal tanam. Ya, nah kemudian setelah tanaman kita yang kita tanam lebih awal itu berumur kira-kira 3 tahun, nah kemudian kita bisa susul dengan penanaman berikutnya. Penanaman yang kedua, di sela barisan tanamannya yang sudah berumur 3 tahun kita tanami lagi. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini tanaman yang baru ditanam, masih kecil. Yang di pinggirnya itu sudah agak lumayan besar. Ya, sudah berumur kurang lebih 3 tahun. Nah, di sini kita mulai lagi menanam yang lebih kecil lagi. Nah, jadi nanti kita lakukan perawatan yang baik, teman-teman. Ya, kita lakukan pemangkasan pada tanaman yang sudah besar ini supaya nanti tidak menghambat pertumbuhan tanaman kita yang kecil. Ya, seperti itu, teman-teman. Tanaman kita ini memiliki selisih umur 3 tahun, teman-teman. Kalau misalnya kita mau panen pada umur 10 tahun, nah berarti umur tanaman kita yang kecil ini sudah 7 tahun. Ya. Nah, ini kita memiliki satu lahan tapi kita bisa untuk menciptakan atau bisa untuk mengatur bagaimana kita bisa panen dalam satu lahan itu dengan cara berkali-kali. Nah, caranya seperti ini tadi, teman-teman. Ya, nah, jadi perawatannya akan selalu kita usahakan tanaman kita yang besar itu tidak terhambat karena kita menyiangi tanaman yang kecil. Dan tanaman kita yang kecil ini akan tumbuh besar lagi. Nah, di saat kita melakukan panen misalnya di umur 10 tahun, nah itu tanaman kita ini sudah berumur 7 tahun, teman-teman. Ya. Nah, tentunya ini akan terbuka lagi ruang di pinggir tanaman kita yang masih kecil ini. Kita tanam pada tahapan kedua. Nah, kemudian di tempat yang sudah kita lakukan pemanenan, misalnya itu sudah kita tebang kayu manisnya, itu di pinggirnya atau di sela-sela pokoknya itu bisa kita tanami lagi, teman-teman. Artinya kita tidak perlu pindah-pindah tempat untuk melakukan budidaya kayu manis. Ya, kita bisa melakukan dalam satu lahan itu dengan cara yang kita sebutkan tadi. Ya, bisa dengan cara kita melakukan pengaturan jarak tanam, kemudian kita sisipi atau kita tanam di bagian yang kosong atau di bagian deretan yang kosong itu kita tanami dengan bibit kayu manis lagi. Nah, jadi dalam satu lahan ini kita bisa melakukan penanaman 3 kali, teman-teman, untuk satu lahan. Nah, jadinya kita tidak repot-repot pindah lahan. Ya, apalagi kalau misalnya kita itu tidak memiliki lahan yang lebar. Jadi cara ini cukup membantu, teman-teman. Ya, cara supaya kita bisa panennya berkali-kali.
Ya, kalau misalnya tanaman awalnya itu sudah kita habiskan sebagai panen, maka tanaman yang kita tanam pada tahapan kedua itu sudah besar lagi, ya. Nah, kemudian setelah kita panen di yang pertama tadi, kita bisa tanami lagi di deretan yang sudah kita panen itu. Itu artinya dalam satu lahan itu kita bisa panennya sampai 3 kali, teman-teman. Tentunya dengan perawatan yang maksimal. Ya, kita harus memperhatikan bagaimana keadaan tanaman kita, yang tentunya kita perawatannya yang perlu difokuskan adalah pada penyiangan gulmanya, teman-teman. Ya, karena di tempat saya ini biasanya kayu manis itu tidak begitu membutuhkan atau tidak memerlukan pemupukan yang berarti. Ya, tanpa kita lakukan pemupukan, maka tanaman kayu manis itu masih bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Ya, itu kalau tempat penanamannya atau tempat budidaya kayu manis itu sudah sesuai dengan syarat tumbuh daripada tanaman kayu manis itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti itulah tip atau cara bagaimana kita bisa panen kayu manis itu dalam satu lahan, bisa panen berkali-kali. Cara yang cukup sederhana menurut saya, teman-teman, dan ini boleh dicoba, teman-teman. Ya, boleh dicoba apakah ini betul-betul bisa diterapkan atau tidak. Ini adalah berdasarkan versi saya, ya, yang sudah saya terapkan, dan itu adalah suatu hal yang simple, teman-teman, ya, suatu hal yang sederhana dan sangat mendukung, sangat membantu bagi kita yang memiliki lahan terbatas. Kita mau mengembangkan tanaman kayu manis tapi memiliki lahan terbatas. Cara ini adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk dilakukan. Oke, teman-teman, demikian saja sharing saya pada hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.